Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada para sahabat bahwasanya kelak di yaumil kiamah kelak Nabi Muhammad akan mendahului umatnya menuju ke telaga atau al-haud, yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika beliau berada di telaga kemudian ditampakkan kepada beliau sekelompok orang yang beliau mengenali mereka dan mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengambilkan air dari telaga tersebut untuk diberikan kepada mereka, maka tampak kemudian beberapa malaikat menghalau mereka, dan sempat kemudian Nabi Muhammad bertanya ya gitu kan, sungguhnya mereka itu golonganku, aku mengenali mereka dan mereka mengenali aku. Nah sini kemudian Nabi Muhammad bisa mengenali mereka karena memang kemudian ada bekas-bekas daripada wudhu dan sujud mereka yang diberitakan nanti di yaumil kiamah nanti akan bersinar ya teman-teman, bekas sujud segala itu, sehingga Nabi Muhammad bisa kemudian mengenali umatnya gitu kan. Yang jelas ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjalankan perintah-perintah yang memang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian timbul tanda tanya besar dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau bertanya kepada Allah SWT. Yang hal ini, berita ini termaktub dalam sebuah hadis ya. Hadisnya bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Innahum minna. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah golonganku. Ayu qalu innaka la tadri ma badalu ba'daka. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui bahwasanya mereka telah mengganti ajaranmu sepeninggalmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, fa'akulu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, fa'akulu, suhko, kecelakaan, limam badala ba'di, bagi orang-orang yang mengganti ajaranku sepeninggalku. Nah teman-teman, ini sebuah informasi yang sangat penting. Ini adalah sebuah peristiwa yang tragis, gimana kemudian ada kelompok daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang tentunya orang-orang Islam, tentunya orang-orang Muslim yang mereka juga menjalankan syariat atau perintahnya Allah SWT, sehingga Nabi Muhammad SAW mengenali mereka ya dari bekas-bekas wudhu, bekas daripada sujud mereka yang diberitakan itu akan bersinar ketika di yaumil kiamah kelak. Tapi ternyata kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengambilkan air dari telaga, mereka dihalau para malaikat. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah SWT, dijelaskan oleh Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang mengganti ajarannya Nabi Muhammad SAW, mengubah-ubah ajarannya Nabi Muhammad SAW pasca kepergiannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemudian Nabi Muhammad kemudian berkata, celakalah dua kali bagi orang-orang yang mengganti ajaranku sepeninggalku. Nah teman-teman, kalau kita lihat hadis ini, kalau kita lihat berita ini tragis sekali ya. Orang-orang yang kemudian berusaha taat, tapi kemudian mereka nggak sadar bahwasanya mereka mengubah atau mengganti ajarannya Nabi Muhammad. Dan kita patut berhati-hati ya teman-teman, sehingga kalau kemudian banyak kreasi-kreasi dalam ajaran agama itu berbahaya ya teman-teman. Di sini bahkan mereka taat, ternyata mereka tertolak untuk kemudian mendapatkan air minum dari telaganya Nabi Muhammad. Bahkan kemudian mereka dihalau dan Nabi Muhammad mengatakan, kecelakaanlah bagi mereka yang mengubah ajaranku sepeninggalku. Oleh karena itu dalam menjalankan agama kita patut berhati-hati, karena memang kita belajar dari ulama, orang solih, mereka adalah pewarisnya agamanya Allah. Tapi contohnya adalah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Sehingga dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ketaatan kita, pedoman kita tetap harus teguh kepada satu kitabullah atau kemudian Al-Quranul Karim, dan kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW atau hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Selain itu, kalau kita menggunakan pikiran itu sangat berbahaya, karena pikiran kita bisa dijamah oleh syaitan,
bisa dipengaruhi oleh tipu daya setan. Sedangkan untuk Al-Quranul Karim dan hadis atau sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh setan, tidak bisa kemudian diubah oleh setan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan menjadi Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.